Anak Kristen tumbuh di keluarga Kristen. Anak Muslim lahir dari keluarga Muslim. Anak Hindu dari keluarga-keluarga Hindu. Makanya agama yang paling berkembang itu bukan soal kebenaran ajarannya. Tapi karena agama mana yang pemeluknya paling banyak buat anak, maka agamanya pasti cepat berkembang. Karena anak-anak mereka otomatis dikondisikan jadi pemeluk agama orang tuanya. Kalau Tuhan yang sejati hanya satu, kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Dan masing-masing agama mengklaim sebagai ajaran yang benar dan yang lainnya salah. Dan mengapa kepercayaan kepadanya bisa begitu ditentukan oleh letak geografis? Anehnya, semakin saya bertanya, semakin lingkungan agama jadi defensif. Bahkan keluarga, teman-teman di pergaulan mulai membela diri, bukan dengan fakta atau argumen ilmiah, tapi dengan amarah dan kebencian, seolah saya manusia tersesat dan salah jalan. Banyak komunitas beragama tak memberi ruang untuk ragu. Mereka menutup pintu keraguan dengan rasa malu dan rasa takut karena tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan logika akal sehat manusia. Padahal kebenaran sejati tak pernah takut diuji. Ia bisa berdiri sendiri tanpa harus dibentengi ancaman adanya dosa dan hukuman neraka. Titik balik lain muncul ketika saya memutuskan membaca kitab suci sendiri, tanpa kelompok belajar, tanpa tafsir dan interpretasi pembenaran dari pendeta, ustadz atau ulama, hanya teksnya apa adanya. Dan yang saya temukan mengejutkan. Kitab-kitab itu penuh kontradiksi, kekejaman, dan cara berpikir sukuisme. Saya membaca tentang perintah pembantaian sesama manusia yang dianggap berbeda keyakinan atau kafir. Pengesahan perbudakan, poligami dan perempuan dijadikan layaknya properti, hukuman mati untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Saya terus membaca, berharap menemukan cinta dan kebijaksanaan seperti yang sering dikatakan orang. Tapi yang saya temukan adalah kecemburuan, balas dendam, pilih kasih, dan hukuman. Saya ingat dulu diajari, Tuhan adalah kasih. Tapi semakin saya membaca, semakin jauh rasanya makna itu dari isi teksnya. Makhluk yang menenggelamkan seluruh bumi, membunuh hampir seluruh kehidupan, laki-laki, perempuan, anak-anak, hewan, itu bukanlah gambaran dari kasih. Lalu orang berkata, itu kan perjanjian lama, yang lama sudah berlalu. Tapi perjanjian baru pun membawa masalahnya sendiri. Di sanalah muncul ide hukuman kekal, bahwa orang pantas disiksa selamanya hanya karena tidak percaya pada sebuah ide. Kesalahan terbatas, tapi hukumannya abadi. Itu bukan keadilan, itu kekejaman. Dan kalau cinta harus dipaksa lewat ancaman, itu bukan cinta, itu paksaan. Cinta yang dibeli dengan rasa takut bukanlah cinta, tapi penyerahan. Saya juga mulai bertanya soal mukjizat, atau lebih tepatnya, ketiadaan mukjizat. Katanya dulu laut bisa terbelah, orang mati bisa dibangkitkan. Tapi sekarang, saat kita punya kamera, rumah sakit, dan ilmuwan, semuanya hilang. Justru di saat zaman dan teknologi sudah maju, ada kamera bisa merekam, ada teknologi kedokteran bisa menganalisa, kok Tuhan tidak pernah lagi membuat mukjizat yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan nyata? Buktinya direkam kamera jurnalis independen. Kenapa Tuhan bersembunyi rapat saat manusia modern mulai bisa memverifikasi? Kalau Tuhan ingin kita percaya, bukankah Ia seharusnya memperlihatkan diri, bukan menuntut iman buta? Kenapa Tuhan berhenti menunjukkan mukjizat justru saat kita bisa membuktikannya? Kalau Tuhan menciptakan dunia dan ingin kita percaya, mengapa Ia bersembunyi begitu rapat? Kalau saya ingin seseorang percaya pada saya akan memberi kejelasan, bukan kebingungan. Tapi Tuhan hanya hadir lewat cerita dan perasaan. Padahal perasaan bisa menipu. Cerita dan sejarah apalagi, semua bisa ditulis sesuai narasi penguasa dan rezim yang berkuasa. Mau seperti apa sejarahnya, semua narasi sejarah itu subjektif narasi buatan manusia. Seiring ilmu pengetahuan berkembang, peran Tuhan dalam menjelaskan dunia semakin kecil. Dulu penyakit dianggap hukuman, gangguan jiwa dianggap kesurupan. Sekarang kita tahu itu biologi, psikologi, fisika. Tuhan tidak dibantah, Ia hanya tak lagi dibutuhkan untuk menjelaskan.
Dalam kitab-kitab suci agama besar dunia, Tuhan dan nabi-nabi selalu dinarasikan sebagai pembawa kebenaran, sementara iblis atau setan dijadikan simbol kejahatan mutlak. Tapi ketika saya membaca sendiri, saya menemukan kenyataan yang jauh lebih rumit dan menyakitkan untuk diakui. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Allah Bapa memerintahkan tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Musa, Yosua, dan Daud untuk berperang dan membunuh. Begitu juga dalam Al-Quran, Muhammad disebut sebagai panglima perang, dan penyebaran Islam pun dilakukan lewat konflik bersenjata dan pembunuhan sesama manusia. Artinya, nabi-nabi besar dari agama-agama ini menyetujui tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan, demi menjalankan perintah Tuhannya. Pertanyaannya, apakah membunuh atas nama Tuhan bisa dibenarkan secara moral dan kemanusiaan? Kita, manusia biasa, jika punya 4 anak, 2 baik, 2 jahat, apakah kita akan memerintahkan 2 yang baik untuk membunuh 2 yang jahat? Tidak. Kita mungkin kecewa, marah, tapi kita tak akan menciptakan pembunuhan sebagai solusi. Jika manusia saja bisa berpikir sebijak itu, mengapa Tuhan versi kitab suci justru bertindak lebih kejam dari manusia yang berakal? Lalu, mari kita bandingkan dengan sosok yang disebut paling jahat, iblis atau setan. Dalam Injil dan Al-Quran, jumlah manusia yang secara langsung dibunuh oleh iblis tidak ada. Bahkan dalam kisah Ayub, anak-anak Ayub yang mati, itu pun atas izin Tuhan sendiri, bukan karena inisiatif iblis. Artinya, dalam logika narasi kitab suci mereka, justru Tuhanlah yang membiarkan penderitaan dan kematian yang terjadi pada manusia, sementara iblis hanya menjalankan